Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas tentang e-ijazah yang sekarang itu sudah mendekati waktunya atau pengerjaannya e-ijazah. Buat teman-teman yang baru akan mempelajari, ini kita bisa langsung ke webnya e-ijazah. Kita ke portal data induk ijazah ini, kemudian kita ke manajemen ijazah untuk pergi ke webnya e-ijazah. Ini kita login menggunakan SSO Dapodik yang biasa kita gunakan. Jangan lupa di sini selalu ya, tapi ada konfirmasi OTP atau autentikator. Silahkan dicek autentikatornya masing-masing untuk login ke e-ijazah. Nah, di sini sudah login ke webnya e-ijazah. Buat teman-teman yang belum pernah login, tampilannya masih sama seperti yang ada di tahun yang lalu, tahun 2025. Ketika kalian login pertama kali ada pemberitahuan seperti ini, pengelolaan e-ijazah tahun 2025-2026, ijazah tahun ajaran 2025-2026 bagi satuan pendidikan. Ini yang atas ini untuk pendidikan SMP, yang bawah ini untuk pendidikan sekolah dasar dimulai pada tanggal 2 Juni. Di sini berarti kalau saya karena SD ya kan, karena SD nanti dimulai masih tanggal 2 Juni. Kemudian ada panduan teknis sistem manajemen tersedia yang dapat diunduh melalui ikon tanda i pada header di samping nama akun. Nanti di pojok sini ada tanda i. Pemeliharaan rutin dilakukan setiap pukul 17 sampai 20. Seluruh transaksi tidak dapat dilakukan pada waktu tersebut. Kemungkinan nanti kalau kita mengerjakan di jam-jam ini kita tidak bisa. Kita harus mengerjakan e-ijazah ini di luar jam 17 sampai jam 20 WIB, itu jam 5 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Nah, ini adalah tampilannya masih sama. Di sini ada nama operator atau pelaksana atau pengguna atau ya operator ya. Kemudian di atas ini tadi ada pemberitahuan tentang informasi. Di sini panduannya sebenarnya sudah lengkap, sudah bisa dilihat atau dipahami teknis atau penggunaannya di e-ijazah. Seperti ini tampilannya teman-teman. DNS, proses pertama itu DNS, lulusan, BCM, DNP, dan penomoran. Kemudian kita pergi ke daftar jadwal. Di sini regulernya. Nah, di sini juga ada daftar jadwal tahapan. Di sini sudah dijelaskan tahapannya dari perbaikan data kepala sekolah, satuan pendidikan, penetapan kelulusan, pembuatan SPTJN, unggah SPTJN, persetujuan SPTJN. Di sini sudah ditulis atau dijelaskan tanggal mulai sampai tanggal selesainya. Tanggal mulainya di sini semuanya 2 Juni. Kemudian ada di sini menu susulan. Menu susulan ini belum ada tampilan apapun. Seperti ini, menu susulan menampilkan daftar jadwal untuk setiap tahapan dalam pengelolaan data induk ijazah. Pastikan Anda memeriksa secara berkala guna memperoleh informasi terkini. Di sini ada menu pengaturan data satuan pendidikan. Ini pengaturan data satuan pendidikan. Ada nomenklatur satuan pendidikan. Apa nomenklatur ini adalah merubah, tapi konteksnya cuma merubah huruf kapitalnya saja. Mungkin sekolahnya itu katakanlah di sini SD Negeri Dempel 2, atau mungkin bisa diganti SDN atau SD-nya besar, N-nya besar, yang lain kecil atau sebagainya, atau nama Dempelnya ini D-nya besar atau yang selanjutnya ini kecil, seperti itu ya. Cuma sebatas itu kalau di sini. Untuk penggantian nama, misalkan Dempel diganti apa yang lain, kata yang lain, itu tidak bisa, tidak melalui ijazah ini. Kemudian kepala satuan pendidikan, di sini kita mengganti atau menambah, hanya bisa mengganti atau menambah gelar depan dan gelar belakang kepala sekolah kita. Di sini ada menu aksi, yaitu detail kepala sekolah, satuan pendidikan atau kepala sekolah, dan ini ada edit. Di sini cuma ada perbaikan gelar akademik saja, yang lain
mungkin ada kesalahan nama dan sebagainya, tidak bisa jadi di sini. Kemudian metode pengesahan. Satuan pendidikan dapat memilih metode pengesahan draft ijazah. Memilih metode akan mempengaruhi proses unggah foto peserta didik. Apabila satuan pendidik memilih pengesahan dengan tanda tangan elektronik atau TTE, maka proses unggah foto pada sistem wajib dilakukan. Sedangkan memilih pengesahan dengan tanda tangan basah, maka unggah foto sistem bersifat opsional atau tidak bisa dilakukan. Di sini ada dua pilihan. Kalau tanda tangannya kepala sekolah itu tanda tangan elektronik, maka proses unggah foto siswa itu hukumnya wajib. Tapi kalau atau jika tanda tangan kepala sekolah itu tanda tangan basah atau tanda tangan manual, nanti pilihan unggah foto itu sifatnya opsional atau pilihan tidak wajib atau tidak wajib dilakukan. Kemudian seperti biasa, tampilannya hampir sama dengan tahun yang lalu sebenarnya. Ini ada manajemen ijazah atau pengelolaan data induk ijazah, relasi legalitas, akreditasi SP dan lainnya. Ini daftar menumpang, ini kemungkinan kayaknya ada sekolah yang menumpang di sekolah kita dan sebagainya. Kemudian daftar induk, di sini juga ada keterangannya daftar induk itu seperti apa. Kemudian ada DNS atau daftar nominasi sementara. Menunya yaitu residu DNS, ada validasi utama. Validasi utama menampilkan data peserta didik yang belum memenuhi kriteria validasi. Data yang dipersyaratkan sebagai data nominasi sementara atau DNS calon penerima ijazah. Ini ada juga penjelasannya, bisa dibaca sendiri nanti ya jika kalian membuka web ijazah kalian. Ada validasi opsional. Validasi opsional adalah menampilkan data peserta didik yang memenuhi validasi utama sebagai DNS atau calon penerima ijazah dengan tambahan validasi yang bersifat informatif dan tidak mempengaruhi status DNS. Penjelasan rekam didik, nama, ada e-raport, yaitu keterisian e-raport peserta didik pada semester ganjil tahun ajaran berjalan. Kemudian ada valid DNS. Keterangannya belum mengunggah foto itu ada, yang lain sudah masuk di sini. Kemudian ada penetapan kelulusan, ada pembuatan SPTJM, dan ada menu DNP dan pengelolaan ijazah atau penomoran atau validasi. Ya, seperti itu kira-kira hampir sama semuanya dari tahun kemarin pengelolaan ijazah. Ada satu hal yang terbaru mungkin di ijazah sekarang ini, yaitu di edarannya juga sudah dijelaskan tentang konfirmasi data, yaitu fitur tambahan bagi orang tua atau siswa. Di sini sudah dijelaskan fitur konfirmasi data ditunjukkan bagi peserta didik atau orang tua untuk memudahkan melakukan pemeriksaan kesesuaian data peserta didik yang akan dicantumkan pada ijazah di tahun ajaran berjalan sekarang ini. Konfirmasi data hanya dapat dilakukan jika peserta didik sudah masuk DNS. Jadi nanti teman-teman operator, kalau di DNS-nya ini semuanya siswa sudah masuk, ya kan? Sudah masuk di DNS dan sebagainya. Nanti ada kewajiban bagi siswa atau orang tua untuk mengecek kebenaran data dari siswa tersebut. Nanti untuk tutorialnya juga saya sematkan di link di penjelasan selanjutnya. Nah, di sini peserta didik atau orang tua itu memastikan datanya itu benar. Nanti ini caranya adalah masuk di portal ijazah. Nanti di bagian menu konfirmasi data di sini bisa memasukkan NISN dan tanggal lahir. Kemudian nanti akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Siswa memastikan datanya benar. Di situ nanti juga akan tampilan nama peserta didik, tanggal lahir, kurikulum yang digunakan, kemudian tingkat atau jurusan seperti ini. Nanti kalau sesuai, siswa atau orang tua klik selesai. Kalau tidak sesuai atau tidak sama, nanti melaporkan. Nah, di sini mengerti melaporkan. Jadi ada interaksi antara sekolah dengan orang tua. Nah, mungkin sampai sini saja untuk penjelasannya sedikit tentang e-ijazah.